Kalau kita melihat kuartal 1 2025 ini kan harus kita akui memang penuh dengan tantangan. Bahkan pertumbuhan ekonomi juga secara nasional ini berada di bawah ekspektasi dari pasar begitu. Bapak sendiri apakah melihat ini tercermin juga dengan keadaan UMKM di Bank Sahabat Sampurna? Ya, betul sekali sih Bu Aneke. Kalau kita lihatin ya dengan pertumbuhan ekonominya juga melambat ya dari global, domestik, dan kita juga bisa melihat bahwa Bank Sampurna waktu fokusnya kan selalu di UMKM, dan kita melihat kuartal 1 pun juga melambat ya. Pertumbuhan loannya tetap ada, kita masih rata-rata hampir 89%, tetapi yang UMKM itu sangat sedikit ya. Perkembangan loan kita itu lebih banyak kita liatin menengah ke atas. Yang UMKM-nya itu benar-benar belum pernah kita liatin sejelek ini ya, dari selama saya di Bank Sampurna mungkin udah lebih dari 10 tahun itu nggak pernah sekecil gini. Nah ini paling cuman nggak sampai 5%. Baik, kalau analisa dari Bapak, apa yang menyebabkan kontraksi besar ini terjadi pasca COVID begitu? Dari mana mungkin harus kita benahi? Ya, kalau kita liatin ya, memang semenjak COVID 3 tahun yang lalu, kita juga ekspektasinya setelah COVID bisa membaik ya. Tetapi memang untuk segmen UMKM ini setelah COVID kelihatannya bukannya membaik, tambah memburuk nih. Ya, yang membaik itu yang kita bisa melihat adalah menengah ke atas. Ya, menengah ke atas ada perbaikan, tetapi yang untuk UMKM itu belum ada perbaikan sama sekali. Nah, ditambah lagi sekarang dengan global ya, dengan global trade war itu juga ada impactnya, ditambah lagi dengan domestik di mana pemerintah juga melakukan efisiensi ya, which is itu bagus juga, dan itu ternyata juga ada impactnya juga. Jadi memang beruntun nih ya semuanya ya, dan kita juga lagi berpikir gimana kita caranya untuk mendiversifikasikan portfolio kita supaya kita, walaupun kita portfolionya paling banyak di UMKM, kita juga mau nggak mau dengan situasi sekarang itu kita lagi berusaha diversify juga. Makanya kita baru ada buka wholesale market ya, yang untuk mentargetkan menengah ke atas gitu. Baik, harapannya seperti apa Pak dengan adanya market yang baru ini begitu? Apakah bisa menutup mungkin ekspektasi yang ada di UMKM? Ya mungkin kalau untuk menutup saya bisa bilang nggak bisa menutup semuanya ya, soalnya kan portfolio kita lumayan untuk UMKM di atas 50%. Nah, kita juga baru merambah mulai bisnis barunya wholesale baru 1-2 tahun ini, sehingga kita juga harus lebih hati-hati. Dengan perlambatan ekonomi secara global, domestik, kita juga bukan berarti ngegas yang wholesale, kita pun juga lebih selektif malahan sekarang juga untuk yang wholesale kita liatin bisnisnya apa dan cash flow-nya gimana. Soalnya kenapa? Dengan perang yang terjadi, perang tarif yang baru terjadi beberapa bulan terakhir, dan itu impact-nya lumayan terasa juga, sehingga memang secara bank kita bilang, wah kita jauh lebih baik, lebih berhati-hati, lebih selektif lah dalam pemberian pembiayaan. Baik, tadi Bapak katakan lebih selektif. Apakah secara demand ini juga sudah sesuai dengan harapan? Ya, kalau demand juga memang sebetulnya kalau kita lihatin demand pun juga drop. Ya, demandnya juga drop, sehingga kita juga bilang, oh berarti beneran nih bahwa situasinya ekonominya melemah. Dan kita selalu suka sekali berbicara dengan pelaku usaha ya, mau itu UMKM menengah, ada yang juga yang di atas, dan semua komennya mirip ya, penjualannya sepi, pembiayaan konsumen juga untuk daya belinya juga drop, sehingga memang bisa dirasakan oleh para pengusaha. Dan di sana pun juga dengan kita sebagai bank, kita harus lebih hati-hati dalam penyaluran kredit ini. Baik, segmen UMKM ini kalau kita lihat secara sektornya, sektor apa yang menurut Bapak ini masih terdampak cukup dalam dan perbaikannya tidak sesuai harapan sejak COVID-19? Ya, kalau kita lihatin ya, kita banyak sekali segmennya itu di bagian trading, yang kayak warung-warung kayak begitu ya. Dan kita juga sudah, kalau dulu kita ingat, kita dulu perkebunan harganya jatuh. Ya, sehingga kita agak ngerem di sana. Nah, cuman memang 1-2 tahun terakhir, berapa tahun terakhir ini kan harga sawit membaik, ya, walaupun tidak sebaik yang beberapa tahun lalu, ada dropnya juga, cuman masih bagus lah. Nah, sehingga memang kita mulai masuk lagi ke sana, ya. Tetapi memang dengan kita masuk di beberapa sektor ini, kita juga melihat tidak seperti dulu lagi udah.
ya. Walaupun ada perbaikan, cuman masih tidak terlalu sebagus yang kita expect lah, ya. Dan itu kita liatin ya akhirnya kita bisa bilang ya demand-nya juga masih belum ada dan kita juga tidak berani jor-joran juga di sana. Gitu. Baik, terkait dengan NPL, apakah ini juga masih terus merangkak naik? Ya, kalau kita lihatin secara NPL, kita kuartal 1 itu masih naik ya Bu ya. Seperti tadi saya bicarakan bahwa memang setelah COVID kita expect ekonomi membaik, ternyata tidak. Sehingga memang NPL, especially yang di UMKM, itu naik Bu. Ya. Dan ini juga kita masih melihat lagi, ya semester 1 sudah mau habis ya, sebentar lagi tinggal sebulan. Kita juga harapkan ada perbaikan di semester 2 yang kita juga lagi melihat ya diharapkan ini mesti kerjasama bersama ya antara pemerintah, swasta, gimana kita bisa mendorong domestik ekonomi kita bisa jauh lebih baik ya supaya kita juga bisa membantu UMKM-nya gitu. Baik, kita lihat sudah ada pemangkasan suku bunga dilakukan oleh Bank Indonesia kemarin. Bapak melihat sebesar apa ini akan memberikan dampak untuk perbaikan di segmen UMKM dan juga mungkin bisa menimbulkan optimisme lagi? Ya, mungkin ini kan bagus ya kemarin juga kita sudah expect Bank Indonesia akan menurunkan 25 bips ya. Dan ini mungkin biasanya setelah penurunan itu kan biasanya ada lagging ya, lagging berapa bulan dan kita harapkan ya ini bisa ada demand baru ya dari UMKM. Tetapi apakah ini akan cukup? Menurut saya mungkin masih ada kesempatan ya Bank Indonesia bisa menurunkan lagi di semester kedua ya. Supaya memang ini dengan perang tarif yang ada, impact-nya ini kan masih belum jelas nih. Jadi market itu masih very volatile kalau saya lihatin ya, very volatile sehingga banyak sekali pengusaha-pengusaha juga masih wait and see apa yang terjadi nih. Soalnya kan terakhir kali kan tarif masih di hold ya sampai bulan Juni ya. Nanti kita lihatin Juni Juli ini seperti apa. Soalnya kenapa? Itu juga mau nggak mau kita harus akui itu ada impact ternyata di market di Indonesia juga ya. Dan semua masih wait and hold walaupun ada sedikit titik cerah lah ya. Kita sudah negosiasi apa segala. Tetapi kuncinya masih nunggu semuanya. Nah, dengan BI bisa menurunkan, ini juga diharapkan bisa mendorong domestik punya ekonomi. Tetapi apakah akan cukup? Saya rasa ya kalau dimungkinkan lagi ya ke depan semester 2 harus bisa diturunkan lebih banyak lagi sih.